Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat saudara-saudariku, para pendengar, pemirsa, penonton yang berbahagia, yang saya hormati dan semoga tetap dalam limpahan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton yang saya hormati, kita mulai dari sebuah makalah yang disebutkan oleh Ibnu Atha rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Beliau berkata, innama awrada alaikal warida litakunu bihi alaihi waridan, yang artinya sesungguhnya Allah memberi ilham kepadamu agar supaya kamu menghadap dan mendekatnya dengan keikhlasan hati. Makalah ini, ungkapan Ibnu Atha ini menjelaskan tentang ilham. Beliau mengatakan dengan istilah cahaya ilahi. Ilham adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, berbeda dengan wahyu. Sementara wahyu adalah pemberian Allah kepada para rasul-rasul Allah dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, seperti yang terjadi di pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima banyak wahyu berupa Al-Qur'anul Karim, semuanya itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan ilham yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia biasa seperti kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Islam, yang beriman, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman, percaya dengan adanya gaib, dengan adanya Allah, malaikat Allah, hari kiamat, kitab-kitab suci Allah, para rasul Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengaruniai ilham kepada mereka dengan langsung tanpa perantara. Akan tetapi cara kita sebagai manusia biasa, hamba biasa, di dalam cara mencapai ilham ini tidak harus dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan, perbuatan-perbuatan yang mati-matian. Dalam arti, cara kita untuk meraih mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan ibadah yang secara berlebih-lebihan, bukan dengan ibadah yang kita lakukan dengan mati-matian. Semisal di dalam nafsu kita, keinginan kita, ketika kita menginginkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ajakan nafsu, ajakan batin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara berlebih-lebihan hingga kita melupakan kewajiban-kewajiban kita yang lain.
sampai melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti misal sehari semalam kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di belakang kita masih mempunyai ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Seperti misal kewajiban kita terhadap keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Seandainya di siang harinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan meraih ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dengan semata-mata beribadah cara mati-matian berlebih-lebihan, di siang harinya kita puasa. Sementara di rumah tidak ada kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Sementara kita mati-matian berlebih-lebihan hanya beribadah puasa setiap siang, lupa bekerja, lupa mencari nafkah, lupa memenuhi kebutuhan di rumah anak-anak dan istri kita. Dan di malam pun kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menghiraukan bahwa istri kita punya hak untuk kita penuhi. Kita masih punya kewajiban terhadap istri kita untuk kita penuhi dan lain sebagainya. Maka keinginan nafsu seperti ini, beribadah secara berlebih-lebihan, mati-matian, sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Terkadang keinginan nafsu ini bukanlah karena cahaya ilahi, bukan karena isyarah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah keinginan yang diilhami dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam nafsu, ke dalam hati kita. Bisa saja keinginan seperti itu adalah keinginan nafsu kita, hawa nafsu kita. Dan tidak kemungkinan dan tidak menutup kemungkinan itu bisa saja bisikan syaitan ke dalam hati kita untuk beribadah secara berlebih-lebihan, secara mati-matian, atau padahal di belakang itu kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Dan bagaimana kalau tanpa kita beribadah berlebih-lebihan, tanpa beribadah mati-matian, apakah kita bisa mencapai meraih dikaruniai ilham dari Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah cukup kita sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan ikhlas, dan kita merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit beribadah tapi ikhlas di dalam pelaksanaannya, dan ketika beribadah kita menghadap kepada Allah, berada di hadapan Allah dengan penuh merendahkan diri, merasa kita hina, merasa kita banyak dosa, merasa kotor, merasa jijik, merasa tidak punya kemampuan, merasa lemah, merasa miskin, fikir, dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu dan keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah, walaupun sedikit, walaupun dengan cara seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan ilham, cahaya Allah yang sejati ke dalam kalbu kita. Ini sesuai apa yang saya sebutkan makalah di atas. Innama awrada alaikal warid, sesungguhnya Allah memberimu cahaya ilham atau memberi ilham, memberimu cahaya ilahi atau ilham. Sesungguhnya Allah memberimu ilham litakunu bihi alaihi waridan, agar supaya kamu menghadap, mendekatnya dengan keikhlasan hati. Itu yang dimaksud adalah cara untuk mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah
arahan langsung dari Allah, bahkan ilmu pengetahuan langsung dari Allah melalui hati kita dicurahkan ke dalam kalbu kita. Itu cukup dengan beribadah dan dilaksanakannya dengan ikhlas. Cukup beribadah yang seperti biasanya. Sholat 5 waktu kita kerjakan, puasa Ramadan kita kerjakan, tanpa menambah ibadah-ibadah yang berat lainnya. Cukup dengan itu semua yang biasa kita lakukan, dan tetapi cara melaksanakannya dengan ikhlas, keikhlasan hati dan merasa merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sendirinya Allah setelah melihat keikhlasan, cara kita ibadah kepadanya, menghadap kepadanya, mendekatkan diri kita kepadanya dengan ikhlas dan dengan merendahkan diri, maka Allah akan melimpahkan cahaya ilahi yang sejati, melimpahkan, mencurahkan ilham, memberikan ilham kepada kita melalui hati kita. Lalu para penonton yang saya hormati, tanda-tanda orang yang akan menerima ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung adalah, ini merupakan syarat untuk kita, syarat di dalam mencapai ilham, aliran cahaya ilahi, cahaya Allah, bimbingan, arahan, pencerahan, ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah secara langsung. Syarat-syaratnya atau tanda-tanda orang yang telah memilikinya, orang yang telah dikaruniainya, atau tanda-tanda atau syarat-syarat orang yang ingin mencapai ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama. Yang pertama adalah senantiasa berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Kebaikan apa saja, mulai dari akal pikiran kita, hati kita, seluruh anggota badan kita arahkan kepada hal-hal baik. Kita arahkan kepada kebaikan-kebaikan, kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sama manusia, kebaikan kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berakhlak yang lembut, kepribadian yang lembut, akhlakul karimah kita utamakan, akhlak yang lembut. Ciri-ciri akhlak yang lembut, kepribadian yang lembut adalah dinilai dari tutur kata yang lembut, mampu menahan marah, tidak mudah marah. Kepribadiannya lembut, tingkah laku haliah kita selalu menawan. Ketika diajak ngobrol enak, tutur katanya enak, tidak menyakitkan, tidak melukai perasaan orang lain. Kepribadian lembut, akhlakul karimah adalah merupakan tanda-tanda orang yang telah mencapai ilham dari Allah dan merupakan syarat-syarat mutlak untuk mencapai karunia berupa ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati yang jernih, hati yang bening, hati yang bersih, hati yang suci dari kotoran-kotoran hati, dari perkara yang memperubah hati, dari perkara yang sifat-sifat yang mengkotori hati, seperti hati harus bersih dari sifat-sifat sebagai penyakit hati, seperti hanya hasud, sombong, ujub, suka marah, dendam, dan sifat-sifat yang lainnya, sifat-sifat yang dapat memperkeruh hati. Maka hati ini harus bening, harus bersih dari keruhan, harus bersih, suci dari penyakit-penyakit hati. Lalu kemudian pemaaf, punya sifat pemaaf kepada orang-orang yang meminta maaf kepada kita. Kita mudah untuk memaafkan sebesar apapun kesalahan mereka. Ketika mereka meminta maaf kepada kita, maka sifat pemaaf ini adalah tanda-tanda orang yang telah mencapai menerima ilham dari Allah dan sebagai syarat untuk
meraih ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sifat pemaaf. Lalu kemudian berbaik sangka kepada siapapun, apapun keadaannya. Ketika kita mendapatkan keburukan dari orang lain atau keburukan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Ketika orang lain melukai kita, menyakiti kita, kita tetap berburuk sangka kepada mereka. Sikap buruk sangka adalah merupakan hal yang menjauhkan dari ilham Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka adalah perkara yang dapat mendekatkan adanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada siapapun. Lalu kemudian senang, hati merasa bahagia, merasa senang, tentram ketika setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengerjakan perbuatan yang baik, bermanfaat bagi orang lain, hati kita senang, nyaman, puas, merasa bahagia jiwa kita. Sebaliknya ketika kita melakukan dosa dan maksiat, kesalahan, sekecil apapun itu kesalahan, maka hati kita menjadi gundah, menjadi sedih, susah, dan seterusnya. Lalu kemudian ikhlas di dalam melakukan segala amal perbuatan. Ikhlas di dalam melakukan amal perbuatan, sekecil apapun amal perbuatan, dilakukan dengan ikhlas. Atau bahkan sebesar apapun amal perbuatan yang kita lakukan juga kita lakukan dengan ikhlas, dengan keikhlasan hati. Ikhlas ketika beramal. Lalu kemudian tidak mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan, tidak mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, dan tidak pernah mengungkit-ungkit pemberian berupa kebaikan, berupa pemberian kepada orang lain. Tidak mengingat-ingat pemberian kebaikan dan tidak mengungkit pemberian yang pernah dilakukan kepada orang lain. Melupakan kebaikannya, tidak mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan, dan tidak mengungkit-ungkit pemberian yang pernah dilakukan kepada orang lain. Lalu kemudian tanda-tanda yang berikutnya adalah menyerahkan pahala atau hasil maupun tidaknya usaha pekerjaan yang kita lakukan, hasil tidaknya pahala apa yang kita amalkan, itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil atau tidak, usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, besar atau kecil hasil atau pahala yang kita lakukan, amal-amal ibadah yang kita lakukan, ibadah, amalnya, usaha pekerja, hasilnya kita serahkan kepada keputusan dan kebijaksanaan serta kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang penting, yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai hamba yang menginginkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hati kita, akal kita tetap mengarah, terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tetap ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tetap menyebut asma Allah, baik berupa Allah di dalam hati kita atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, seperti misalnya subhanallah di dalam hati kita. Ini cara efektif, cara yang ampuh agar supaya keinginan kita meraih ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hati kita selalu ingat kepada
yang bakal memberinya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya hati selalu ingat pada Allah sang pemberi ilham, maka Allah akan secepatnya menurunkan ilham itu ke dalam kalbu kita. Dan yang terakhir adalah berdoa. Berdoa adalah senjata kita. Apapun usaha yang kita lakukan, apapun karakter kepribadian yang sudah ada di dalam diri kita, akan tetapi tanpa dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dipermudah cara kita untuk meraih ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar benar-benar dikaruniai ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya adalah dengan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil hati tetap ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, maka dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan ini adalah Allah akan segera memudahkan, mempercepat turunnya ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui hati kita, dan itu tanpa ada perantaran dari malaikat, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam kalbu kita, sehingga kita telah mencapai keinginan kita, yaitu adanya cahaya ilahi, cahaya langsung dari Allah, yaitu berupa ilham. Demikianlah yang perlu bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.